Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang masalah haid. Ini bagi perempuan ini. Qul huwa ada, katakan ya Rasul bahwa haid itu adalah penyakit atau kotoran. Fa'tazilun nisa, maka tinggalkanlah perempuan-perempuan itu fil mahid, ketika dalam keadaan haid. Ya, wala takrabuhunna, dan jangan kamu mendekatinya. Artinya hatta yadhurna, sampai dia menjadi suci dari haid. Jadi haid ini paling sedikitnya 1 hari 1 malam, ya sedangnya 6 hari atau 7 hari. Kalau 14 hari itu paling lama ada. Kalau sudah masuk 15 hari ke atas itu penyakit, namanya istihadah. Ya, istihadah itu harus apa? Harus disembuhkan lewat dokter. Ya. Ada untuk perempuan ini. Ada obatnya kalau kamu misalkan kena haid sampai 15 hari lebih, ya haid terus, itu ada obatnya namanya Ragumin. Ragumin itu artinya menyempurnakan haidnya kamu paling banyak sampai 14 hari. Kalau minum Ragumin insya Allah selesai, tidak terus-terusan haid. Dan bagaimana bab sholatnya bagi orang yang istihadah itu? Ketika dia sholat harus mandi, wajibnya mandi setiap kali sholat. Tidak boleh dikumpulkan duhur dan asar. Tetapi setiap duhur, ya setiap sholat duhur misalkan habis mandi wudhu cepat sholat. Ya, masuk asar mandi cepat-cepat mandi, bersih-bersih langsung sholat. Tidak pakai sholat sunnah. Karena ini sudah yang wajibnya saja ditolerir seperti itu, tidak usah pakai sholat sunnah. Paham? Nah ini yang bisa disampaikan ya untuk supaya kamu perhatikan bagi muslimat. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila orang perempuan itu sudah menjadi suci, istrimu itu suci dari haid, fa'tuhunna, datangilah istri-istrimu itu min haitsu amarakumullah, dari arah yang Allah perintahkan untuk kamu sekalian. Jadi kalau misalkan berjima itu tepat pada sasarannya, boleh kamu itu mendatangi dari mana saja, terserah. Iya enggak? Yang penting tepat kepada sasarannya. Supaya apa? Supaya kamu punya anak. Jadi orang kawin itu, orang berjima itu bersetubuh inginnya punya anak. Jangan bersetubuh ke tempat-tempat yang lain atau lubang-lubang yang lain. Jangan masuk di dalam dubur. Nah, dubur itu kan kotoran. Jadi kalau misalkan kalau bahasanya orang sekarang itu tai. Tempat keluarnya tai. Mau nyongok ke sana. Naudzubillah misalnya. Itu LGBT itu bodohnya orang. Suatu yang kotoran didatangi, sudah kotor, jalannya kotor masih didatangi. Homoseksual itu enggak. Homoseksual itu mendatangi dari duburnya, padahal dubur itu tempatnya keluarnya tai. Naudzubillah min dzalik. Kalau itu mau dijelaskan, itu tambah parah lagi, parah, dan penyakit-penyakitnya itu LGBT itu. Ya, naudzubillah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu suka, cinta kepada yang bertobat daripada dosanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang suci dari kotoran atau mensucikan diri dari kotor. Jadi kalau kotor mandi. Kalau haid sudah sudah haid sudah selesai, terakhir sekarang kamu mandi. Kamu katakan, "Kang, saya sudah mandi. Alhamdulillah." Datangi katanya. Jadi iya, mandi kok celep. Wah. Kakang tak ngerti. Paham? Jadi harus ngerti kamu. Kalau kamu ngerti dapat pahala. Ajak Mas, ya. Ajak bercocok tanam. Itu caranya. Nisaukum hartun lakum. Istrimu itu adalah sawah ladang bagi kamu. Fa'tu hartakum anna syi'tum. Maka datangilah sawah ladangmu itu dari mana saja kamu mau. Dari belakang, tidak apa-apa. Dari depan, ya tidak apa-apa. Pada rumah terserah kamu. Halal. Yang penting, ya tepat sasaran. Jadi kalau kamu nembak persis, ya kena jatuh. Nah itu. Paham? Wagaddimu li anfusikum, dan kamu kalau mau main itu dahulukan dengan membaca doa. Cok ben seromben.
Hah? Kurang ngali orang ngebengkang langsung, ya enggak? Macam-macam ada. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu, ya, kalau berbuat seperti itu menutupi dengan selimut. Jangan kamu niru orang-orang barat. Ya. Ya. Ini kok baik wah. Ya. Jadi harus apa? Harus ditutupi. Itu caranya Nabi. Tapi caranya orang-orang yang ikut orang barat. Boleh ya boleh, tak apa-apa. Cuman itu bisa ya mempengaruhi mata. Ya, mempengaruhi mata. Biasanya memandang sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Ya, itu pengaruh terhadap mata. Tidak apa-apa tapi tidak apa-apa. Jadi dahulukan dengan membaca apa? Ini Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu ngakan. Ya ini mengakan lain boleh. Ya, Allahumma Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Baca 3 kali. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan ini kalau jadi anak, jadikan anak yang saleh atau salehah. Ya, baru. Ya. Jangan langsung ya, langsung main. Ya, katanya Nabi harus diraba-raba, harus dirangsang dulu. Kenapa? Biasanya laki-laki itu lebih cepat puas daripada perempuan. Makanya perempuan jadikan puas sampai ke puncaknya baru kamu bercocok tanam, ya enggak? Karena kamu itu begitu. Jangan tinggalkan istrimu itu ketika masih kurang, kamu sedang ngerok. Ya. Nah ini kan perintahnya Nabi nih, bukan porno, bukan. Ya, karena ini berbicara tentang masalah Al-Qur'an, ini caranya Nabi. Katanya Nabi jangan langsung, ya, beri rangsangan, beri senyuman, beri ini. Nah, ketika sudah klimaksnya katanya orang sekarang, baru kamu bercocok tanam di sana. Setubui istrimu itu dari arah yang kamu suka, dari mana saja, yang penting tepat sasaran. Paham? Dengan apa berdoa itu tadi? Li anfusikum, untuk dirimu. Kum ini untuk istri dan anak, untuk istri dan kamu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semuanya, annakum mulaquhu, bahwasanya kamu itu akan menjumpai semua amal-amalan kamu ketika dijadikan satu kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam jima ini Allah sudah, ini kan jima, seakan-akan kotor, seakan-akan jorok, seakan-akan diporno. Tetapi katanya Allah nanti akan dijumpai oleh kamu itu amalannya kamu. Kalau kamu ngikutin Nabi, kalau kamu ngikuti Al-Quran, begini caranya yang diajarkan Al-Quran, caranya berjima, bersetubuh sesuai dengan kehendak Allah. Nah ini nanti akan dipertontonkan kepada kamu sebagai amal saleh dan pahala bagi kamu di akhirat, dan akan bertemu kamu dengan amal ini. Makanya jawaban seromban, jangan ngalak kada TV, ya enggak? Fabasyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang senantiasa mengikuti dan mengkaji Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini memberkahi kita dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita tidak melaksanakan apa saja tentang masalah urusan-urusan di dunia ini, karena urusan dunia ini diatur oleh Allah SWT Al-Quran, sehingga bila mana kita mengikuti Al-Quran, niscaya kita akan selamat dan bahagia dunia dan bahagia di akhirat, biberkati Habibina wa Syafi'ina wa lana Muhammad. Al-Fatihah. Bismillah. Waladhdallin. Taqabbalallahu minkum.